ayat kursi. Masya Allah, ayat kursi. Ya. Dan perhatikan jamaah, bagaimana penyusunan penataan dari Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah. Walaupun Al-Fatihah itu turunnya Makkiyah, ya, Al-Fatihah itu, Al-Baqarah Madaniyah, tapi bagaimana penataan itu? Ya. Kita meminta hidayah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, di dalam surat Al-Baqarah langsung ada jawabannya. Apa jawabannya? Di surat Al-Baqarah ayat 2. Apa jawabannya jamaah? Permintaan hidayah kita dijawab. Surat Al-Baqarah ayat 2 apa? Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang Allah berikan? Petunjuk, pedoman bagi manusia agar mereka bisa mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah, ya, bahwasanya ya, Al-Baqarah itu apa artinya jamaah? Ya, apa artinya Al-Baqarah jamaah? Sapi betina. Ya. Bukan terus jamaah, ya. Ya. Terus membicarakan sapi tidak, ya. Karena membicarakan akidah dan banyak yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah ini, ya. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka perhatikan di surat Al-Fatihah Allah mengajarkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Habis itu kita apa jamaah? Mengucapkan apa? Selesai Al-Fatihah, amin. Nah, perhatikan jamaah, ya. Tulisan kata kalimat amin pun bukan amin, bukan amin, bukan amin, bukan jamaah, tapi amin, ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, perhatikan jamaah. Maka banyak kalau kita menulis amin yang benar, kalau kita mau ingin dikabulkan doa-doa kita, tulisannya bagaimana? Amin. Ya. Ya. Alifnya fathah 2 harokat, iya-nya sukun, ya. Jadi apa jamaah? Ya. Disukun jadi dua harokat, ya. Mim diikuti ya sukun, ya, jadi 2 mim kasroh diikuti ya sukun jadi 2 harokat. No. Zohot. Alif ada benderanya, ya. Amin. Alif ada bendera di atas, berarti 2 harokat. Ayo, ada yang bisa nulis dengan yang benar tidak kalimat amin? Yo, ada yang nulis yang benar? Ya, amin, ya. Tapi gini kan, gundul ya, Ukti Syakila ya. Ya, nah, ya jangan jamaah yang benar yang nulisnya ya. Ini sudah pada benar. Bukan amin, bukan amin. Ya, alif ada bendera menandakan 2 harokat. Ya, fathahnya fathah bendera, ya. Jadi 2 harokat. Mim kasroh diikuti ya sukun 2 harokat. Masya Allah, ya. Sudah pada benar ya. Jadi kalau kita mengatakan amin, tulislah seperti ini, ya. Karena ini yang benar, ya. Bisa dipahami sampai di sini jamaah? Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita ya. Karena banyak yang mengatakan amin. Amin. Bukan jamaah. Amin. Ya. Bisa ya jamaah ya? Baik ya. Karena hal-hal yang kecil harus kita luruskan agar tidak salah perbedaannya ya. Kalau beda kata, ya beda ya, harokatnya panjang berapa ditahan berapa harokat. Kalau apa fathahnya fathah ya tidak panjang, itu ada bedanya ya. Ada bedanya. Maka yang benar alif ya fathahnya bendera 2 harokat, mim kasroh bertemu dengan ya sukun, berarti ya mi-nya 2 harokat dikarenakan ada ya sukun, ya.
Bisa dipahami sampai di sini jamaah? Ini penting. Ya. 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 Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah di dalam surat Al-Baqarah di ayat 2 dikatakan zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa namanya? Al-Qur'an. Kita meminta hidayah di surat Al-Fatihah dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Apa itu jamaah? Ya, apa itu jamaah? Ya, apa jamaah? Al-Qur'an. Sebagai petunjuk kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka berpeganglah kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah, ya, saat kita ya meminta hidayah oleh Allah dijawab dengan ya kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perhatikan jamaah bahwasanya surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 surat. Ya. Yang menjadikannya ya surat yang jumlah ayatnya terbanyak sekaligus suratnya terpanjang. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat, ya. Ada satu ayat yang Rasulullah mengatakan ya, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Apa itu jamaah? Ayat kursi. Yang kemarin kita sudah sempat bahas. Ya. Ya, yang kemarin sempat kita bahas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan di dalam surat Al-Baqarah ada juga terdapat ayat terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. 282 jamaah, ya. Hingga jamaah satu halaman sendiri, ya. Yang membicarakan tentang bukti tentang transaksi, ya. Bukti tentang transaksi, ya. Ini yang harus kita pahami tentang Al-Baqarah, ya. Yang harus kita pahami tentang surat Al-Baqarah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah di ayat 201 jamaah, yuk kita baca. Surat Al-Baqarah ayat 201, ya. Yaitu apa? Ya, mengatakan bahwasanya ada kalimat doa di situ. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat nih jamaah. Ya, ini jamaah, ya. Sebentar ya. Nih. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Dalilnya di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 201. Bunyinya apa jamaah? Bunyinya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya. Di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ya. Dari azab neraka. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Qayyim, menurut Hasan Al-Basri, bukan Ibnu Qayyim ya. Menurut Hasan Al-Basri, kebaikan dunia dan akhirat itu adalah ibadah kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah yang benar agar bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Maka beribadahlah dengan benar sesuai dengan sumber akidah yang benar. Apa jamaah sumber akidah yang benar? Ya. Jamaah sumber akidah yang benar apa jamaah? Ayo, ada yang bisa menjawab sumber akidah yang benar. Apa sumber akidah yang benar jamaah? Ada yang bisa menjawab sumber akidah yang benar?
Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itulah sumber dari akidah yang lurus. Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu agar kita beribadah sesuai dengan ilmu yang benar? Maka datang kepada majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ikuti Al-Quran dan As-Sunnah.